Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafid Fauzi Ma'ruf dengan NIM 232180076 akan mempresentasikan modul ajar yang telah saya susun. Modul ajar ini diperuntukkan untuk peserta didik kelas 4 sekolah dasar untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS dengan tema Indonesiaku Kaya Budaya dengan materi manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya dan alokasi waktu 2 JP atau 90 menit. Untuk kompetensi awal, yaitu satu, mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Dua, mengetahui manfaat dan pelestarian keberagaman budaya di Indonesia. Modul ini diperuntukkan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Sebagai sarana dan prasarana, berdasarkan dari sumber belajar, pengenalan tema, persiapan lokasi, topik, perlengkapan peserta didik. Target peserta didik yaitu satu, peserta didik reguler atau umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Dan yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning tipe group investigation dengan metode pembelajaran satu, mengorientasikan peserta didik pada masalah, mengorganisasikan kerja peserta didik, membimbing penyelidikan individu atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan melakukan evaluasi dan refleksi proses dan hasil penyelesaian yang dilakukan secara luring atau tatap muka. Untuk komponen inti, terdapat tujuan kegiatan pembelajaran, yaitu capaian pembelajaran, di mana peserta didik mampu memahami manfaat keberagaman dan pentingnya melestarikan keragaman budaya melalui pendekatan kolaboratif. Peserta didik mampu mengidentifikasi budaya daerah, manfaat keberagaman, dan langkah pelestarian budaya melalui diskusi kelompok dan presentasi. Peserta didik mengenali dan menghormati keberagaman budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Peserta didik mampu menganalisis manfaat keberagaman budaya bagi persatuan dan kehidupan masyarakat. Peserta didik mampu mengembangkan ide-ide untuk melestarikan budaya lokal dalam bentuk karya nyata seperti poster atau presentasi. Elemen capaian pembelajaran termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terdapat juga tujuan pembelajaran dari bab 6, tujuan pembelajaran pengenalan tema, dan tujuan pembelajaran topik, serta tujuan proyek pembelajaran. Selanjutnya B, pemahaman bermakna. Dalam pemahaman bermakna terdapat topik pengenalan tema, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema pembelajaran sebagai perkenalan, menyampaikan apa yang ingin dan akan dipelajari di bab ini. Ada juga topik tentang materi, yaitu manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Juga topik proyek pembelajaran. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Saat mengenalkan topik bab 6, pertanyaan pemantik yang digunakan adalah satu, di manakah daerah tempat tinggal kalian berada? Dua, apakah nama provinsi daerah tempat kalian tinggal? Mohon maaf karena terjadi kesalahan teknis. Saya lanjutkan poin C, yaitu pertanyaan pemantik. Pada pengenalan topik bab 6, sebagai seorang guru diharuskan melakukan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama, di manakah daerah tempat tinggal kalian berada? Kedua, apakah nama provinsi daerah tempat tinggal kalian? Tiga, bagaimanakah sebuah daerah mengalami perkembangan? Dan untuk pertanyaan mengenai topik materi manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya,
dapat ditanyakan sebagai berikut. Nomor 1, bagaimana keberagaman yang ada di sekitar tempat tinggalku? 2, siapa saja yang berperan dalam melestarikan budaya? 3, mengapa kita harus melestarikan budaya? 4, apa saja manfaat yang bisa kita rasakan dari keberagaman budaya di sekitar tempat tinggalmu? D, kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan pendahuluan atau kegiatan orientasi, di mana peserta didik dan guru memulai pembelajaran dengan berdoa bersama. Kemudian kegiatan apersepsi, yaitu mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran materi hari ini. Kemudian kegiatan motivasi, yaitu memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan inti, yaitu pengajaran topik atau materi pembelajaran pada hari ini. Ada juga pembentukan kelompok untuk mengerjakan LKPD yang dibagikan sesuai dengan kelompok. Dalam pembelajaran project based learning tipe group investigation, peserta didik diharapkan dapat menginvestigasikan suatu permasalahan yang saya jabarkan dalam LKPD. Ada juga refleksi dan evaluasi mengenai pembelajaran materi hari ini dan pengerjaan kelompok. Kemudian kegiatan penutup, yaitu guru memberikan refleksi juga untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Kemudian siswa dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini dan mengkomunikasikan kendala yang diharapkan dan dihadapi dalam mengikuti pelajaran. Ada juga refleksi mengenai topik materi. Untuk refleksi guru agar proses belajar selanjutnya lebih baik lagi, mari lakukan refleksi diri dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas, apa yang saya sukai dari kegiatan pembelajaran kali ini, dan apa yang tidak saya sukai. Kemudian pelajaran apa yang saya dapatkan selama pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, apa yang ingin saya ubah untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan hasil pembelajaran. Dengan pengetahuan yang saya dapat atau miliki sekarang, apa yang akan saya lakukan jika harus mengajar kegiatan yang sama di kemudian hari, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah asesmen atau penilaian. Penilaian disusun menggunakan rubrik penilaian presentasi kelompok. Yang terdapat 3 kriteria penilaian, yaitu isi presentasi, sikap presentasi, dan pemahaman konsep. Dengan klasifikasi penilaian yaitu sangat baik, cukup, dan perlu perbaikan. Adapun uji pemahaman agar meningkatkan daya pikir kritis peserta didik. Selanjutnya ada kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah di mana peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran. Kemudian ada lampiran. Dalam lampiran terdapat lembar kerja peserta didik, di mana untuk lembar kerja peserta didik yang saya susun adalah untuk penugasan kelompok, di mana terdapat informasi mengenai karakteristik dan keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian
Siswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang sudah saya susun. Seperti contoh nomor 1 adalah mengamati informasi mengenai macam-macam budaya yang ada di Indonesia dan menuliskan kebudayaan yang ada di sekitar lingkungannya. Kemudian menjelaskan karakteristik masing-masing kebudayaan tersebut. Kemudian untuk tugas investigasi kelompok, yaitu menginvestigasi keberagaman yang ada di sekitar mereka dan menjelaskan karakteristiknya serta manfaat yang bisa dirasakan dari keberagaman budaya di sekitar lingkungan mereka. Juga menjelaskan bagaimana cara melestarikan budaya yang sudah diinvestigasi. Kemudian terdapat lembar jawab yang berisi nilai dan para orang tua. Selanjutnya ada bahan bacaan guru dan peserta didik agar guru dan peserta didik mampu mendalami materi yang dipelajari. Kemudian glosarium dan juga daftar pustaka. Sekian presentasi modul ajar yang telah saya susun. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.